Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya hormati. Penutupan wawasan bahasa Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan para pendukungnya yang notabene adalah orang-orang yang beriman, maka seiring dengan wafatnya mereka tidak ada lagi manusia yang benar-benar memahami Al-Quran. Bahkan menurut gambaran surat Ali Imran ayat 144 setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebagian besar umat manusia kembali hidup menurut sistem sosial yang sebelum tampilnya Al-Quran pernah menjerat kehidupan mereka, dan ditandaskan lagi oleh surat Al-Furqan ayat 30 yang menjelaskan bahwa Al-Quran menjadi ibarat bola pimpong permainan semata. Iman itu sama dengan pemahaman penguasaan Al-Quran dan berdasarkan surah Syura ayat 51. Bahwa asteris tanpa memahami Al-Quran niscaya kalian tidak ada iman, asteris. Al-Quran sudah lepas dari kesadaran hidup manusia, bahkan surat Al-Baqarah ayat 78 mengatakan mereka tidak memahami Al-Quran kecuali hanya angan-angan, yaitu tidak adalah pemahaman mereka. Itu kecuali rekaan-rekaan saja. Hal ini bisa kita buktikan di dalam kenyataan hidup sekarang ini, bahwa umat Islam mana yang tidak menganggap bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Tokoh umat Islam mana yang tidak beranggapan bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab? Ulama Islam mana yang tidak menganggap Al-Quran ini sama dengan berbahasa Arab? Penjelasan Al-Quran yang kita paparkan di atas jelas-jelas membuktikan bahwa bahasa Al-Quran bukanlah bahasa Arab melainkan bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Artinya, bahasa Arab mempunyai kaidah tersendiri dan bahasa Al-Quran pun mempunyai kaidah tersendiri pula. Forum ini membuka diri bagi kritik-kritik yang objektif dengan Al-Quran dari siapapun yang berhati bersih untuk membangun kehidupan dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, sekaligus mengajak siapa saja untuk bersama-sama mengkaji kembali indikator-indikator yang telah disebutkan di atas dalam rangka menemukan kebenaran dari Allah SWT, dengan dasar satu petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, yaitu artinya, sungguh telah aku tinggalkan dalam kehidupan kalian dua perkara, urusan perintah, jika kalian berpegang dengan keduanya itu, niscaya kalian tidak bakal sesat, tidak akan menyimpang dari kebenaran. Keduanya itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Yang dimaksud dengan sunnah adalah cara hidup, jalan hidup, kebiasaan atau tradisi, hadits desbe. Lihat Louis Malouf, Kamus Al-Munjid, atau Kamus Al-Munawir. Jadi istilah sunnah Rasul berarti cara hidup, jalan hidup, kebiasaan atau tradisi, hadits, omongan Rasul. Ada dua hal penting yang perlu diketahui oleh umat Islam dalam upaya memahami Al-Quran, yaitu a. Menguasai bahasanya, tentu saja dengan jalan mempelajari tata bahasa Al-Quran. B. Memahami maknanya, yaitu dengan cara mempelajari tafsirnya, teori makna. Kesemua itu tersimpul dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, 18, 19, sebagai berikut. 17. Sungguh menurut kami jualah penghimpunan Al-Quran menurut sunnah Rasul ini menjadi satu sistematik buku, demikian juga dengan bahasanya. 18. Sehingga oleh karena kami yang menentukan bahasanya, maka turutilah oleh kalian memenuhi ketentuan tata bahasanya. 19. Kemudian benar-benar menurut ketentuan kami pulalah makna Al-Quran itu berdasarkan teori maknanya. Kemudian pelaksanaan dan prosedur studinya juga diatur dalam surat Al-Muzammil ayat 1-20.
Sehingga mempelajari Al-Quran itu jika menginginkan hasil yang objektif, tidak bisa semau kita, dalam arti semua sudah diatur oleh Allah. Artinya, siapa yang melakukan satu perbuatan tidak pas dengan Al-Quran menurut sunnahku maka dia tertolak. Berdasarkan pengalaman mengajar di lapangan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mempelajari Al-Quran, hanya dibutuhkan waktu 15 SD 17 session dengan durasi 1 jam hingga 1,5 jam per sesi untuk tata bahasa Al-Quran dengan catatan sudah bisa membaca ayat. Sedangkan untuk teori maknanya dibutuhkan waktu 13 sampai 15 session dengan durasi yang sama. Akhirnya, Forum Kajian dan Dakwah Al-Quran menghimbau kepada umat Islam seumumnya. Para tokoh umat Islam, para ulama, para cerdik cendekia muslim, untuk bersama-sama mengkaji kembali atas apa yang telah diungkapkan oleh Forum Kajian dan Dakwah Al-Quran ini dan selanjutnya. Meredefinisi semua istilah-istilah strategis yang berasal dari Al-Quran sehingga hasilnya dapat memberi gambaran yang jelas dan objektif dengan Al-Quran menurut sunnah kerasulan Muhammad SAW. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kalam saya ucapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.